Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami, yaitu kelompok 9, akan mempresentasikan materi tentang Person Job Fit dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Topik ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana seseorang bisa merasa cocok dengan pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan produktivitas. Nah, ini nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Valencia, dengan NIM akhir 083, yang berikutnya ada Fatimah, dengan NIM akhir 094, dan yang terakhir ada Yahya, dengan NIM akhir 216. Yang pertama ada pengertian dari Person Job Fit. Pada slide ini, kami akan menjelaskan pengertian dari teori person job fit yang merupakan salah satu teori penting dalam kajian MSDM. Secara umum, teori ini menekankan pada pentingnya kecocokan antara karakteristik individu seperti keterampilan, nilai pribadi, dan kepribadian dengan tuntutan atau karakteristik perusahaan, misalnya tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab, dan budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, teori ini menjadi dasar dari banyaknya kebijakan dan strategi MSDM karena dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui penempatan karyawan yang tepat. Nah, selanjutnya, teori ini menekankan kecocokan antara karakteristik individu. Semakin tinggi kecocokan, maka kepuasan kinerja meningkat, kinerja lebih optimal, turnover menurun, komitmen terhadap organisasi lebih kuat, yaitu dengan memiliki tujuan, yaitu memberikan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan SDM, membantu dalam merancang kebijakan, strategi, dan program SDM yang tepat. Dan yang terakhir, ada meningkatkan motivasi kinerja, keterlibatan, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisinya, selanjutnya kita bahas konsep utama person job fit, yaitu person job fit merupakan sejauh mana karakteristik individu seperti kemampuan, nilai, dan preferensi cocok atau sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang dijalani, termasuk tuntutan tugas dan imbalan yang diberikan. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara apa yang dimiliki individu dan apa yang dibutuhkan atau ditawarkan oleh perusahaan. Nah, dua dimensi kecocokan yaitu ada kesesuaian kemampuan dengan tuntutan pekerjaan dan kesesuaian kebutuhan individu dengan imbalan pekerjaan. Nah, yang pertama itu kesesuaian kemampuan dengan tuntutan pekerjaan yaitu artinya, seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang cocok dengan tugas-tugasnya yang diberikan dalam pekerjaannya. Contoh, seorang analisis data harus memiliki kemampuan statistik dan penguasaan tools seperti Excel atau Python. Kecocokan ini penting untuk memastikan pekerjaan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kesesuaian kebutuhan individu dengan imbalan perusahaan. Jadi, artinya itu, selain individu memenuhi kebutuhan perusahaan, pekerjaan juga harus bisa memenuhi kebutuhan si individu, yaitu baik itu secara psikologis, sosial, maupun finansial. Imbalan di sini bisa berupa gaji, tunjangan, kesempatan pengembangan karir, suasana kerja yang sportif, atau bahkan fleksibilitas waktu kerja. Selanjutnya adalah contoh penerapan di dunia kerja. Penerapan kita ambil contoh dari perusahaan Google, yaitu contoh nyata perusahaan yang menerapkan prinsip person job fit secara sistematis dalam proses rekrutmen dan seleksi. Google menekankan pentingnya kesesuaian antara keterampilan, pengalaman, dan potensi kandidat dengan kebutuhan spesifik dari pekerja yang ditawarkan. Seperti yang pertama, self-reflection, yaitu menilai kebutuhan individu. Google mendorong kandidat untuk merenungkan nilai, minat, dan tujuan karir mereka sebelum melamar. Tujuannya, memastikan kandidat tahu apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan agar cocok secara personal dan profesional. Yang kedua, resume custom dan pencari pekerjaan, yaitu menyesuaikan kemampuan dengan tuntutan Demands Ability Fit. Kandidat yang disarankan menyesuaikan CV dengan deskripsi pekerjaan yang spesifik pada pencapaian yang relevan, data kuantitatif, dan kemampuan yang bisa memenuhi tuntutan posisi tertentu. Next. Yang ketiga adalah struktur interview and assessment, yaitu evaluasi kesesuaian secara objektif. Semua kandidat dinilai menggunakan rubrik yang sama dan pertanyaan terbuka. Google menghindari brand teaser, fokus pada pemecahan masalah nyata, kerja tim, dan cara berpikir. Untuk contoh penerapan di dunia kerja, kita ambil dari Zappos. Mengambil pendekatan unik dalam mendekatkan person job fit, terutama dalam konteks nilai dan budaya organisasi. Zappos meyakini bahwa karyawan yang cocok secara nilai akan lebih loyal dan bahagia dalam pekerjaannya, meskipun keterampilan dapat dilatih. Strategi yang digunakan, interview budaya, penilaian apakah nilai pribadi kandidat sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, seperti pelayanan luar biasa dan semangat tim. Kedua, program The Offer. Zappos menawarkan intensif sebesar $2.000 kepada kandidat yang sudah lolos training awal, tetapi merasa tidak cocok untuk mundur secara sukarela. Tujuannya agar hanya kandidat yang benar-benar cocok ya untuk bertahan di situ. Dan ketiga, rotasi kerja internal. Penempatan karyawan di posisi yang paling sesuai dengan kekuatan berdasarkan evaluasi berkala. Dampak positif dari penerapan person job fit, yaitu meningkatkan kepuasan kerja, itu karyawan merasa kompetensi digunakan secara optimal, mengurangi stres kerja karena pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan minat, muncul rasa memiliki terhadap pekerjaan dan organisasi. Kedua, meningkatkan produktivitas, karena pekerja merasakan lebih efisien, yang dikerjakan pas, dia sesuai kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan retensi dan loyalitas. Karyawan cenderung bertahan lebih lama karena merasa fit dalam pekerjaannya. Biaya rekrutmen dan pelatihan ulang berkurang drastis, iklim kerja yang lebih stabil, produktif, dan sportif. Yang keempat, citra positif organisasi, yaitu perusahaan dikenal memiliki sistem rekrutmen yang adil dan sistematis, meningkatkan daya tarik organisasi bagi calon karyawan berkualitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan teori person job fit. Nah,
masing-masing teori itu memiliki kelebihannya masing-masing, tapi untuk person job fit teori sendiri kami menemukan ada 5 kelebihan. Yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas kerja karena individu yang menjalankan tugas ini udah sesuai kemampuan dan keahliannya. Makanya seperti yang dicontohkan yang Zappos tadi bahwa mereka benar-benar ingin karyawannya tersebut sudah benar-benar cocok dengan pekerjaannya. Nah, lalu yang kedua, karyawan ini merasa lebih puas dalam bekerja ketika pekerjaannya ini sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang sesuai ini dapat mengurangi keinginan karyawan untuk resign dan menurunkan stres kerja. Jadi apabila karyawan tersebut sudah cocok dengan pekerjaannya, maka kemungkinan untuk perusahaan mengalami resign dari karyawan tersebut itu sangat kecil dan stres kerja pun juga semakin menurun. Lalu yang keempat adalah person job fit mendorong loyalitas dan komitmen karyawan terhadap organisasinya. Jadi ketika karyawan memiliki kepuasan, terus juga udah sesuai semua kebutuhan dan preferensinya, resignnya juga juga udah enggak, juga menurunkan stres kerjanya, maka karyawan tersebut akan merasa lebih loyal dan komitmen terhadap organisasinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah karyawan yang merasa cocok tadi yang sudah terterapkan secara keseluruhan person job fit teori ini dan pekerjaannya ini cenderung memiliki keterlibatan kerjanya atau work engagement-nya itu bakal lebih tinggi sehingga meningkatkan kinerjanya. Lalu selanjutnya adalah kekurangan penerapan person job fit teori sendiri. Nah, meskipun tadi banyak kelebihannya juga, tetapi person job fit teori ini juga masih memiliki kekurangan. Nah, person job fit ini tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kinerja. Seperti yang tadi dibilang kan, person job fit itu bisa berpengaruh ke pemaksimalan kinerja dari karyawan tersebut. Tapi ada variabel perantara seperti kepuasan kerja atau komitmen dari organisasinya. Nah, yang kedua adalah mencapai tingkatan kecocokan ini yang sempurna itu agak sedikit susah ya, karena untuk individu dan pekerjaan untuk saling cocok itu sangat jarang kita temukan. Dan kalau kita temukan pun ya juga sangat itu ya, sangat 1 banding 1000 lah, tapi ada gitu. Selanjutnya adalah kesesuaian pekerjaan bisa menurun jika deskripsi atau tuntutan pekerjaan ini berubah seiring waktu. Jadi ketika kita bekerja itu kan tuntutannya itu nggak selamanya stabil seperti itu kan. Ada tantangan-tantangan yang lain seperti itu dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, bisa saja yang awalnya cocok itu jadi nggak cocok. Jadi gitu. Terus selanjutnya adalah yang keempat, penilaian terhadap kecocokan pekerjaan bersifat subjektif dan rentan terhadap bias. Jadi misalnya organisasi merasa karyawan ini tuh sudah cocok dengan pekerjaannya, sudah menerapkan person job fit teori. Tapi ternyata karyawan tersebut itu tidak merasa cocok juga, akhirnya timbul kepuasan kinerjanya juga menurun ya. Dia tidak merasa kebutuhannya semuanya itu terpenuhi dalam job tersebut, akhirnya resign dan semakin tinggi tingkat stres kerjanya gitu. Terus person job fit ini kurang efektif jika nggak disertai dengan dukungan lingkungan kerja yang positif, juga budaya organisasi yang tidak membebankan karyawannya seperti itu. Lalu kita beralih ke kesimpulan sebagai penutupnya. Teori person job fit ini menekankan pentingnya kesesuaian antara karakter individu dengan tuntutan pekerjaan untuk meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan loyalitas dari karyawannya itu sendiri terhadap organisasi. Ketika seseorang memiliki kemampuan dan nilai yang sesuai dengan tugas serta imbalan dari pekerjaannya, maka mereka cenderung bekerja lebih efektif, seperti yang tadi saya bilang, untuk meningkatkan kinerjanya, mengalami stres kerja yang lebih rendah, dan berkomitmen lebih tinggi terhadap organisasi. Jadi lebih loyal gitu. Nah, penerapan teori ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang Google dan Zappos. Terus menunjukkan manfaat signifikan dalam proses rekrutmen dan retensi karyawan, meskipun masih terdapat tantangan seperti penilaiannya yang subjektif dan perubahan tuntutan pekerjaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.